Maka kata bapak sudah sampai kepada mahalul musyahadah, ucapan bapak, sirul bapak hidup di sana, maka bapak sampailah di hadapan Allah Azza wa Jalla, sampai di sisi Allah yang Maha Kuasa. Bima al-sidqin inda bariki muktabir, di sisi Allah yang didambakan, yang dirindukan, di sisi Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. Nah, maka oleh karena itu bapak di tempat yang mulia ini sedang belajar dan terus belajar dengan melalui kasih sayang Allah yang tak terhingga ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan bapak-bapak dan ibu, dan Allah berkahkan al-mukarram wal muhtaram, pembimbing bapak di tempat yang mulia ini, yaitu al-mukarram wal muhtaram murabbi ruhina, pembimbing ruh bapak dalam setiap saat. Apa yang disampaikan oleh Syekhul Mursyid dititipkan kepada beliau, disampaikan lagi kepada bapak, dan mudah-mudahan itu terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Amin. Kasih sayang Allah. Kata pangresa apa? Bageur, lamun ningali silsilah, lamun ningali sanad, kadenya ulah nempok paralon atau gomong. Nah, apa itu bahasa Sunda? Jangan lihat bambu ataupun paralonnya, tapi lihatlah apa yang dikocorkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, iwan walabat rahimakumullah. Allah kasihkan buat kita, Allah berikan buat kita, dan Allah izinkan buat kita pada saat yang mulia ini. Mari kita lihat dengan kacamata iman, Islam, ihsan, bahwa pemberian Allah pada saat yang mulia ini kita dikumpulkan berjamaah, dan kita diperkumpulkan berzikir pada Allah, dan kita dikumpulkan untuk menemui Allah. Ini hakikatnya adalah kasih sayangnya Allah menghendaki bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah memberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenalkan dirinya, untuk supaya ma'rifat bapak pada Allah dan kehendak Allah. Ini yang sangat dasar. Kalau kita lihat dengan perspektif keimanan, keislaman, keihsanan, maka yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian yang tak terhingga, yaitu zikrullahi akbar. Ingatnya seorang hamba kepada Allah akbar. Hakikatnya ingatnya Allah pada hamba akbar, tak terhingga. Mudah-mudahan zikir yang Allah berikan kepada kita sengaja Allah supaya Bapak menemui Allah, sengaja Allah supaya Bapak mi'raj pada Allah, sengaja Allah supaya Bapak musyahadah menuju Allah. Alhamdulillah adalah nikmat tak terbatas, nikmat tak terhingga. Karena zikrullah adalah seagung-agung pemberian yang Allah berikan kepada hamba. Maka dalam kitab Anwarul Qudsiyah ini, dulu saya dikasih dari beliau Anwarul Qudsiyah, Talbisu Iblis yang beliau kasihkan. Lalu kitab Sirul Asrar Miftahus Sudur itu disusul 2 bulan kemudian, yaitu kitab Talbisu Iblis, rekayasa tipuan iblis. Nah, ini dari kitab yang beliau miliki, lalu dikasihkan. Hampir semua para wakil talqin beliau dikasihkan. Maka di dalam
halaman 35, maka ulama billah bersabda, wa azma'u ala umdatat tariqi al-iksar min dzikrillahi azza wa jalla. Wa ajma'u, dan telah sepakat semua kumpulan para ulama di sini, ajma'unya ulama sufi, ulama thariqah, anna umdatat tariqi, sesungguhnya pokok ataupun tiang dalam thariqah al-iksar min dzikrillahi azza wa jalla, yaitu memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta la yakuna al-muridi sublun illa bihi wahdah, sehingga tidak ada bagi murid kegiatan yang pokok bagi murid sublun, yaitu kesibukan illa bihi wahdah, kecuali dengan memperbanyak ingat zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan telah sepakat para ulama billah, ulama sufi, ulama thariqah. Ini maaf ya, saya bacakan ini untuk memotivasi bapak-bapak kita semua. Keagungan yang Bapak amalkan tadi, keagungan yang Bapak hidupkan dalam hati Bapak. Inna dzikra mansurul wilayati ay maksumun ay marsumum minallahi lil abdi bil wilayati. Inna dzikra, sesungguhnya dzikir, mansurul wilayati, bisluitnya kewalian. Tapi jangan ragu ya, ini kasih sayang Allah, mudah-mudahan Allah berikan. Amin. Kalau Bapak mempertanyakan apa sih unggulnya zikir, bagaimana keadaan zikir kita, tatkala masuk Bapak ke ruang gerak, ikhlas, khalisum min nafsihi, zikir yang diucapkan Bapak, zikir yang diucapkan Ibu, itu memberikan kasih sayang pada Allah, bahwa Bapak pada detik itu, menit itu, dengan zikir penuh dengan keikhlasan, mansurul wilayati, mendapatkan bisnu kewalian dari Allah, kasih sayang Allah. Nggak boleh tapi ngaku, kecuali wali kota boleh, nggak apa-apa. Wali ukun boleh, wali musbir boleh, wali kelas boleh. Ini yang sangat sensitif. Hanya hati syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa diihsanillah, yang datang dari kebaikan Allah, bukan dari kehebatan hamba, kasih sayang Allah. Maka inna dzikra mansurul wilayati ay marsumum minallahi lil abdi bil wilayati. Nah, maka dikokohkan lagi, dikuatkan ay tegas, marsum, keresmian, minallahi, dari Allah, lil abdi, bagi hamba, bil wilayati, mendapatkan kualitas kewalian dengan anugerah faktor dan rahmat Allah ya. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Amin. Kamarosin muluki dunya bil wadhaifi, seperti bisuluit memberikan bisuluit raja dunia dengan memberikan tugas kepada yang dipilih oleh raja itu sendiri. Itulah dzikrullahi akbar, nikmatilah kasih sayang Allah. Paman wuffiqa lidawami dzikrillahi ta'ala uqtiya al-marsumah. Paman wuffiqa, barang siapa diberi taufik, lidawami dzikrillahi ta'ala, untuk mendawamkan
mengkontinyukan, mengamankan, mengamalkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, lalu Bapak terus beramal, terus mudawamah sehingga merasa lezatnya mengingat Allah, itulah faqad u'tiya al-marsumah, nyata telah mendapatkan al-marsumah, keresmian bisluit yang Allah tetapkan untuk Bapak dan Ibu. Amin. Itulah walillah, dan karena Allah, bi'annahu, sesungguhnya orang yang diberi taufik ataupun wuffiqah, diberi taufik, diberi pertolongan, bi'annahu, sesungguhnya orang yang dikasih wuffiqah, orang yang dikasih wuffiqah di dalam dzikrillah taala, waliyullahi azza wa jalla, maka orang itu adalah wali Allah azza wa jalla. Wa may yuslamu anil dzikri faqad uzila anil wilayati, dan barang siapa yang tiba-tiba dicabut dari zikir pada Allah, yang biasanya senang menakiban jadi benci, yang biasanya senang khotaman jadi benci, yang biasanya sering mengucapkan zikrullah la ilaha illallah, kenapa hati ini jadi sama sekali enggak suka, merasa yang lain-lain, maka wa may yuslam an dzikri, barang siapa yang dicabut an dzikri, dari zikir, dari ucapan zikir, dari ingatan zikir, dari merasakan zikir, maka faqad uzila anil wilayati, nyata telah dicabut dari wilayah kewalian. Itulah dzikrullahi akbar. Pada siapa? Rahasia Allah. Wah, gak mungkin zaman sekarang kan zaman milenial, zaman modern, gak mungkin dengan zikir menjadi wali. Dengan kalau Bapak sampai enggak mungkin itu membekas dalam hati menjadi ikat dan keyakinan, maka Bapak telah cedera akidah tauhidnya. Kenapa? Karena perbuatan Allah dulu kuasa Allah, karena qadim Allah. Sekarang maha kuasa Allah, nanti pun maha kuasa Allah. Karena yang ada di sisi Allah, dalam kehendak Allah, qadim dan baqo. Itu tauhidnya. Jadi kalau Bapak bersikeras tetap tidak merasakan bahwa yang mengingat Allah itu dianggap mungkin gak ada kemuliaannya, gak ada, sampai saking bencinya merasakan bahwa tetap itu dituding dengan yang lain-lain, maka itu namanya menentang ayat Allah. Yaf'alullahu ma yasha wa yahkum ma yurid. Berbuat Allah sekehendaknya dan menghukumi Allah sekehendaknya dalam segala saat, dalam segala sesuatu. Maka oleh karena itu, tatkala Bapak Allah berikan zikir kepada Bapak, Allah memberikan lisan Bapak baca Quran, baca sholawat, lihatlah dengan kacamata makrifat. Jangan sia-siakan, tangkap itu adalah maksud Allah, menghendaki Allah kebaikan untuk Bapak, kebaikan untuk Ibu. Itu adalah kacamata yang disertai fi'lul qalbi ma'rifatullah. Gerak hati Bapak adalah makrifat kepada Allah. Tidak melihat hebatnya kita, tidak melihat kuatnya kita, tidak melihat segala sesuatu yang ada dalam kita, tapi yang kita lihat adalah musyahadah, melihat hakikat di dalam segala sesuatu adalah kasih sayang Allah, pemberian Allah. La ilaha illallah. Itu diantaranya. Wahai ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan Allah memberikan selama-lamanya, mengabadikan kalimat untuk kita semua. Kedua, dalam kitab Iqanul Himam, syarat hikam,
Di antaranya Allah berfirman, la yasha'an as-samawati wal ardh, tidak mencukupi bagiku langitku dan bumiku, wa wasa'an qalbul mu'min, tapi cukuplah bagiku hati orang yang iman padaku. Dalam arti mencukupi bukan setara maksudnya, bukan Allah sama dengan makhluk, bukan arti dalam musabbihah, bukan arti dalam mujasimah, tapi itu dalam arti Allah berkehendak mengagungkan hambanya, yang posisi di hamba dikasih hati untuk menemui Allah. Hanya dengan ruang gerak yang ada di hati, maka Bapak layak menemui Allah dan layak bersimpuh di haribaan Allah dengan seagung-agung kasih sayang Allah. Itulah dzikrullah akbar. Itulah. Yang kedua yaitu orang dikasih zikir supaya mempersenjatai dirinya dengan zikir dari hanyutnya godaan, gesekan, rayuan, tipuan syaitan dan nafsu. Maka dengan zikir mudah-mudahan godaan syaitan dan nafsu tetap Bapak akan terselamatkan sepanjang Bapak bersama mengingat Allah. Wa qul al-dzikru saiful murid, dan telah sepakat wa qul telah berbicara para ulama-ulama sufi apa al-dzikru, dzikir itu saiful murid, pedangnya para murid. Yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi, para murid membunuh musuh-musuhnya dari golongan jin dan manusia, yaitu dengan zikrullah. Maksudnya membunuh itu apa? Menyelamatkan hati Bapak tetap utuh menuju hadirat Allah dengan rayuan manisnya duniawi, dengan rayuan segala bentuk untuk memperlihatkan hebatnya diri, kuatnya diri, dan untuk kelompok, untuk personal, tapi digoda dengan bermacam rayuan tipu daya syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Maka tetap hamba yang kasih zikir pada Allah selalu menghidupkan hatinya mengingat Allah. La ilaha illallah. Itu selalu kalau gonjakannya, karena zikir untuk menyelamatkan kita hidup di alam mulki, ingin selamat di alam mulki dari gangguan yang pro ataupun yang kontra. Lalu dengan zikir kita ingin selamat sampai ke alam malakut dari rayuan yang halus, dari wilayah nafsu malakutiyah, syaitan malakutiyah. Tetap kita ingin selamat. Nah, terus sampai di Jabal pun kita ingin selamat, karena di Jabal masih ada syaitan di Jabal. Kita ingin selamat sampai menuju lahutiyah hadratul qudsi Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Maka zikir diamalkan secara khusus, dinamakan secara thariqah, secara umum ya secara tabarruk billah. Maka kalau secara umum yang keluar dari lisan-lisan min afwahil am, keluar dari lisan yang secara umum, kalau Bapak selalu merasakan, mengingat sampai muraqabah musyahadah, maka apa yang keluar dari bibir Bapak, dari bibir Ibu, maka
insya Allah yang keluar adalah min afwahir rijal, yang keluar dari lisan-lisan pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Min afwahir rijal ini yang terus hatinya berangkat menuju hadirat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Hikmatul kalimah, hikmah yang sempurna. La ilaha illallah yang diucapkan dengan min afwahir rijal. Biha, dengan mengucapkannya Bapak kepada la ilaha illallah, yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah Bapak sampai ke mana? Sampai ke mana pun? Sampai ke Jabarut, bahkan melebihi itu, sampailah ke hadiratul qudsi, hadirat Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Itulah. Biha, dengan selalu Bapak mengucapkan, mengingatkan, merasakan, sampai ucapan Bapak dari ucapan yang disertai qalbun, yaitu mahalul ma'rifah, naik kepada apa? Ruh, mahalul mahabbah, dari ruh ningkat lagi ucapan Bapak sampai ke sir. Apa sir? Mahalul musyahadah, tempat musyahadah. Maka kata Bapak sudah sampai kepada mahalul musyahadah, ucapan Bapak, sir Bapak hidup di sana, maka Bapak sampailah di hadapan Allah azza wa jalla, sampai di sisi Allah yang Maha Kuasa. Bima al-sidqin inda balidi muktabir, di sisi Allah yang didambakan, yang dirindukan, di sisi Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua dengan fadl dan rahmatnya. Maka kalau Allah sudah berkehendak mau mengasihi, Allah tidak mendiskriminasi orang. Allah tidak memilih dalam arti bagaimana bangsanya, bagaimana tadi latar belakangnya. Kalau Allah sudah menghendaki, maka berlakulah bagi orang bodoh pun, berlakulah bagi si bapak, berlakulah bagi si miskin, berlakulah bagi si kaya, berlakulah bagi si pintar. Jadi dengan kasih sayang Allah tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dengan kasih sayang Allah tidak satupun bisa dihalangi dan bisa diintervensi. Maka itulah kehendak Allah yang maha segala-galanya. Yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in syahid wallahu bikulli syai'in alim, dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu Bapak di tempat yang mulia ini sedang belajar dan terus belajar dengan melalui kasih sayang Allah yang tak terhingga ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan bapak-bapak dan ibu, dan Allah berkahkan al-mukarram wal muhtaram, pembimbing Bapak di tempat yang mulia ini, yaitu al-mukarram wal muhtaram murabbi ruhina, pembimbing ruh Bapak dalam setiap saat. Apa yang disampaikan oleh Syekhul Mursyid dititipkan kepada beliau, disampaikan lagi kepada Bapak, dan mudah-mudahan itu terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Amin. Kasih sayang Allah. Kata para sahabat, bageur lamun ningali silsilah, lamun ningali sanad, kadenya ulah nempok paralon atawa gomong. Nah, apa itu bahasa Sunda? Jangan lihat bambu ataupun paralonnya, tapi lihatlah apa yang dikocorkan. Yang dikocorkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Wahyudi kepada kita semua yang ada di tempat yang mulia ini, itulah yang dikocorkan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Ma saballahu bi sadri illa sababtuhu bi sadri Abi Bakr.
Tidak Allah kocorkan kepada dadaku, melainkan aku pun juga kocorkan kepada dada Abu Bakar. Dan pada saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, apa yang dikocorkan Rasulullah kepada Abu Bakar? Dari Abu Bakar dikocorkan kepada putranya, cucunya, cicitnya, dalam arti putra dzurriyah ataupun dalam arti putra nuriyah. Itu semua sampailah kepada Bapak semua yang ada di tempat yang mulia ini. Amin. Itu yang disebut naqsun bandun, yaitu stempel yang ditanamkan yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Pak Kiai, sampai kepada Bapak semuanya. Syukuri nikmat itu, karena itu datang hakikatnya dari Allah. Oleh karena itu yang dinamakan thariqah siddiqiyah, yang datang pertama yang Allah kasihkan kepada Rasulullah, lalu kasihkan kepada Abu Bakar, dan akhirnya semua para sahabat mendapatkannya. Yang kedua adalah aliyah, yang pertama Allah kasihkan kepada sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalimat intinya la ilaha illallah. Itu maka Bapak nikmati itu yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, dan akhirnya para sahabat semua pun juga mendapatkan jamaatan wa furoda, yang kadang-kadang besar melalui berjamaah dan kadang-kadang secara sendiri-sendiri datang. Nah, itulah ini dalam kitab ini agak dijelaskan panjang lebar. Yang datang ke Abu Bakar, yang datang kepada Sayyidina Ali, semuanya telah Allah kasihkan buat bapak dan ibu semua. Alhamdulillah. Nah, maka ilmu yang mendorong pada nilai ruhaniyah, dimensi ruhaniyah itu yaitu ilmu apa? Ilmu tasawuf, yang hanya diucapkan, diatur dengan makhraj huruf, itu ilmu qiraah, ilmu makhraj. Yang diucapkannya ilmu syariat, ilmu dhahir, yang diingatkan dan sampai diakhlakannya adalah dibahas panjang lebar secara ilmu tasawuf.